Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadal muttaqin as-siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Ashhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa ashhadu anna Muhammadan afdalul mursalin. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad dzil qalbil halim wa alihil mahbubin wa ashabihil mamduhin wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa ba'du, faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa najaa al muti'un. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang berbahagia ini, khatib mengajak kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jika hitung jumlah nikmat tersebut, maka tiada satupun yang sanggup menghitungnya. Salawat dan salam selalu doakan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang sehari-harinya senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, Allah berjanji memberikan ampunan, menerima doa dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Artinya, apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini mengingatkan dan memerintahkan kepada kita terhadap dua hal yang mesti segera ditunaikan setelah melaksanakan sholat, serta jangan menunda-nundanya. Pertama, mencari rezeki dan karunia Allah. Bekerja mencari rezeki dan karunia Allah di muka bumi dengan cara yang halal dan baik merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Sebab mencari rezeki yang halal akan mengantarkan orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halal wajibun ala kulli muslim. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari rezeki yang halal hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Hadis riwayat Tabrani. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa rezeki yang halal itu dapat menjadikan seseorang mustajab doanya. Mengapa? Karena tubuhnya itu bersih dan tidak tercampur dengan barang-barang syubhat, barang haram. Karena sejatinya segala sesuatu yang diperoleh dengan cara haram itu akan menghalangi diri dari cahaya Allah. Akan sulit baginya untuk mau ruku dan sujud. Sehingga orang tersebut akan semakin jauh meninggalkan Allah, terjerembab dalam keburukan. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap makhluk yang Allah ciptakan, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, sudah ada dan dijamin rezekinya oleh Allah.
serta rezeki yang diberikan itu sangat banyak dan luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhil mahfuz. Meski sudah dijamin rezeki oleh Allah, seorang hamba tidak boleh berperilaku malas karena rezeki itu didapat dengan cara mencarinya, bukan berdiam diri di rumah. Ingatlah, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut yang mengubah nasibnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersyukur dengan rezeki yang didapatkan. Artinya, setelah sekuat tenaga dengan mengupayakan kemampuan tubuh maupun otak, maka rezeki yang didapat baik banyak maupun sedikit wajib disyukuri. Karena dengan rasa syukur yang dimiliki, Allah akan berjanji menambah rezeki kita. Jika dua hal ini senantiasa dilakukan, maka Allah berjanji akan memberikan keberuntungan, baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam mencari rezeki di bumi Allah ini bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Artinya ada tantangan dan ujian maupun cobaan yang selalu dihadapi. Seperti dagangan yang tidak laku, ditipu atau diberhentikan dari pekerjaan oleh atasan. Semua ini pasti dihadapi oleh manusia. Semua itu kadang membuat kita stres, frustasi, depresi, dan bahkan ada kebanyakan manusia mengakhiri hidup dengan bunuh diri akibat tidak sanggup menghadapi semua hal ini. Maka terhadap hal ini Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim untuk tidak berputus asa terhadap hal demikian dan kembali memohon ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzii asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Kaum muslimin rahimakumullah, stres maupun frustasi yang berlarut bukan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi, malah bakal menambah beban dalam hidup. Maka kita harus segera bangkit seraya mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini kita mempunyai kesalahan yang membuat Allah murka. Maka setelah ini kita memohon ampun dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Yakinlah, di balik kesulitan yang dihadapi pasti ada kemudahan ya dan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam mencari rezeki di bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barur raufur rahim.